nafa wal intifa'a wal muzakara wal tazkira wal ibadah wal istifadah wal hissa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiga'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ftah lana futuhal arifin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajhan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin kasrana wa yahsanan fi aliyaqima bila zawal ya mubdi'a bila misal bakal hamdu wa lakal syukur al minatu wa lakal syarfu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah, mabahasul ilmi, pembahasan ilmu. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, ma'asyiral ikhwan, wahai para saudara, manallahu alaina, semoga Allah menganugerahkan kepada kita, wa'alaikum, dan kepada kamu, bil afiyati, kesehatan, kesejahteraan, keselamatan, itu maknanya, wal yaqini, dan keyakinan, wasalaka, dan semoga Allah membukakan jalan untuk menempuh bina, kami, wabikum, dan juga kamu, masalikal muttaqin, sebagaimana jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa. Annahu la budda, bahwasanya wajib, tidak boleh tidak, likulli muslimin, bagi setiap orang Islam, laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Apa yang wajib? Min ma'rifatil ilmi, daripada mengetahui ilmu. Wala rukhsata, bahkan tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi, di ahadin, bagi siapapun, minal muslimina, dari kalangan kaum muslimin, fi tarkihi, di dalam meninggalkan ilmu, abadan, selamanya. Jadi kata Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad, kita wajib, umat muslim ini baik laki-laki dan perempuan, mengetahui ilmu, mempelajari ilmu, dan tidak ada keringanan buat kita untuk meninggalkannya. Tapi ilmu yang cak mano, ini aku maksudkan al-ilmu, ilmu allazi la yasihu al-imanu, yang mana tidaklah sah iman, wal Islam, dan juga keislaman, biduni ma'rifatihi, dengan tanpa mengetahui ilmunya. Jadi ilmu yang membuat keimanan dan keislaman kita sah, itu wajib untuk kita ketahui. Wa jumlatulhu, adapun jumlahnya, kesimpulannya adalah al-ilmu billah, ilmu terhadap Allah, pengetahuan terhadap Allah, wa rasulihi, dan pengetahuan terhadap rasulnya, wal yaumil akhiri, dan pengetahuan terhadap hari akhir, wal ilmu, dan juga ilmu bima, dengan apa saja, aujaballahu, yang Allah wajibkan, fi'luhu, untuk melakukannya, minal faraidi, daripada fardu-fardu yang sudah Allah wajibkan, wa mimma, dan diantaranya apa saja, aujaba, yang Allah wajibkan, tarkahu, untuk meninggalkannya, minal maharimi, daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Selain kita wajib mengetahui tentang iman, juga wajib mengetahui tentang Islam. Islam itu artinya apa? Mengetahui apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita, dan apa-apa yang Allah larang terhadap kita, itu wajib kita ketahui. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi,
menuntut ilmu. Faridatun, sangatlah fardu ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Jadi memang menuntut ilmu, terutama ilmu agama mengenai iman dan Islam itu wajib bagi setiap orang muslim. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah pun bersabda, utlubul ilma walau bisin, carilah olehmu al-ilma, ilmu, walau bisin, walaupun sampai ke negeri Sin. Ada yang mengartikan Sin itu artinya negeri Cina. Yang dimaksud di sini apa? Sin iklimun ba'idun. Sin adalah iklim atau daerah wilayah ba'idun yang sangat jauh. Min ab'adil mawadi'i, daripada jauh-jauhnya tempat. Carilah ilmu meskipun ilmu itu sangat jauh tempatnya. Saking wajib ke ilmu itu sampai Nabi Muhammad ngongkon gitu mencarinya meskipun harus menempuh tempat yang sangat jauh. Wa qalilun, dan sangat sedikit sekali minan nas di antara manusia allazi yasilu ilaihi, yang bisa sampai ke negeri Sin. Karena ngapa? Li bu'dihi, karena jauhnya. Fa iza wajaba 'alal muslimin, maka jika wajib atas setiap orang Islam ayat lubal ilma, untuk menuntut ilmu. Wa in kana fi hadzal mahalil ba'id, meskipun adanya ini tempat yang jauh, meskipun adanya ilmu itu di tempat ini yang jauh, fa kaifa la yajib, maka bagaimana tidaklah wajib menuntut ilmu tadi alaihi, bagi muslim, iza kana, jikalau adalah dia bainal ulama'i, di antara para ulama. Nabi be sampai ngongkon nyarilah ilmu ke tempat yang jauh. Nama mano seandainya kita yang berada di dekat ulama, dekat majelis, dekat pondok, dekat ustaz, tapi kok nanda belajar. Sementara wala yalhiquhu, dan tidaklah terhubung pada si muslim fi talabihi, di dalam menuntut ilmu tadi, kasirul mu'ana, banyaknya biaya. Padahal kita ni tadi tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk menuntut ilmu ni tadi. Wala kabirun masyaqqat, dan tidak harus mengalami banyaknya kesulitan. Itu sangat mudah di zaman sekarang ini. Kita ada kendaraan, bahkan ada HP, ada duit untuk bisa membeli kitab, dan harga kitab pun tidak perlu mahal. Berangkat dari rumah ke majelis ismu juga tidak lama, hanya sebentar. Tapi ngapo kita masih enggan di dalam menuntut ilmu? Padahal menuntut ilmu agama itu adalah hukumnya wajib. Fa ammal ulumul Islam, maka adapun ilmu-ilmu Islam, wa turja'u, maka dikembalikan jumlah Tuhan. Kesimpulan daripada ilmu-ilmu Islam tadi dikembalikan kepada apa? Ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina salahu, ketika bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Jibril alaihissalam fil hadis, di dalam sebuah hadis al-masyhur yang masyhur, hadis Jibril. Pernah suatu ketika Allah mengutus malaikat Jibril yang menyerupai manusia, menyerupai sahabat, lalu kemudian datang kepada Nabi bertanya tentang iman, Islam dan tujuannya apa? Untuk mengajarkan umat manusia. Apa kata Jibril kepada baginda Nabi Muhammad? Faqala, berkatalah Jibril lahu kepada Nabi Muhammad, akhbirni, beritahukan kepadaku, informasikanlah kepadaku anil islami, tentang Islam. Faqala, maka Nabi pun menjawab, al-islamu, Islam adalah antushhida, engkau bersaksi Allah ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan.
Hujjah dan engkau menjalankan ibadah haji al-baita ke Baitullah in istata'a ilaihi sabila jika engkau mampu melaksanakannya. Tsumma qala, lalu kemudian Jibril bertanya lahu kepada Nabi Muhammad, fa akhbirni, beritahukan kepadaku anil imani, tentang iman. Qala, Nabi menjawab, al imanu, iman adalah antuk mina, engkau beriman billahi kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi dan engkau beriman kepada takdirnya Allah, baik dan buruknya. Al hadis bacalah oleh muhaddis ditulihi dengan panjangnya. Hadis Jibril ini sudah kita pelajari ya, hadisnya panjang. Bahasanya Jibril bertanya lagi dengan Nabi Muhammad al-ihsan, tentang Islam. Ihsan dan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lalu kemudian bertanya tentang hari kiamat. Mal mas'ulu, tiada yang ditanya itu lebih mengetahui, justru malah yang bertanya lah yang lebih tahu, kata Nabi Muhammad. Lalu diuraikan, dijelaskan oleh para ulama. Berarti ilmu yang wajib untuk diketahui itu adalah ilmu fikih diantaranya, terus ilmu tauhid, ilmu akhlak. Wa amma ma yajibu, adapun ilmu yang wajib diketahui ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam, min ulumil imani, daripada ilmu-ilmu keimanan, fayujadu, maka bisa didapati ilmu tersebut di aqaidil a'immah, di dalam akidahnya para imam, al-mukhtasarah, yang ringkas, allati wada'uha, yang telah mereka susun, yang sudah mereka karangkan. Tujuan kepada siapa? Li amatil muslimin, kepada kalangan awamnya kaum muslimin. Mislu aqidatul imam, seperti halnya apa? Kitab akidahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wahia, yang mana kitab akidahnya Imam Ghazali itu jami'atun, sudah lengkap, nafi'atun dan juga bermanfaat. Wa fiha, dan di dalam kitab akidahnya Imam Ghazali ziyadatun, terdapat tambahan-tambahan kasiratun yang banyak, alal qadril wajib, yang melebihi atas kadar yang wajib untuk diketahui. Wajibul ilmuhu, untuk wajib yang melebihi daripada kadar yang wajib untuk diketahui. Ala kulli mukminin, atas setiap orang yang beriman. Walakinnaha, akan tetapi ziyadatun katsirah, tambahan-tambahan yang banyak tadi itu muakkidatun, lebih mengukuhkan, wa muqawiyatun, dan lebih menguatkan, wa mukammilatun, dan lebih menyempurnakan lil imani, bagi keimanan. Makanya para ulama itu telah membahas tentang akidah 50. Halnya di dalam kitab apa? Aqidatul Awam, Ruqais, kitab Tijanut Darori, dan kitab-kitab akidah lainnya yang memang mudah dipelajari untuk kaum awam. Sifat Allah yang wajib diketahui ada 20, sifat mustahilnya ada 20, sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahil bagi Rasul ada 4, sifat jaiznya bagi Allah ada 3. Nah itu juga Rasul. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bukan berarti membatasi sifat Allah, bukan, tapi agar mudah dipahami oleh kaum awam. Dan kita yang namanya beriman itu tidak cukup dengan taklid. Melok-melok tidak baca. Bila ingin sempurna ya harus kita belajar, memperdalami lebih lanjut kepada memang seorang guru yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, yang akidahnya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai mengikuti akidah yang menyimpang seperti akidahnya apa? Kaum Mu'tazilah, kaum Jabariyah, Qadariyah, kaum Khawarij. Nah, di antara
kitab yang bisa dijadikan rujukan kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad tentang keimanan ya kitabnya Imam Ghazali, kitab akidahnya Imam Ghazali. Wa amal ulum Islam. Wasanuridu dan akan aku datangkan. Di sini Sayyid Abdullah bin Al-Haddad akan mendatangkan fi akhiri hadzal tasnif, pada akhir karanganku ini, insyaallah jikalau Allah menghendaki akan aku datangkan akidatan, ilmu tentang akidah. Kaget di akhir kitab ini Sayyid Abdullah bin Al-Haddad akan menerangkan ilmu akidah, wajizatan yang ringkas, tastamilu yang mencakup ala ma la budda, atas apa yang wajib, min ilmihi untuk diketahui, min ulumil imani daripada ilmu-ilmu keimanan. Insyaallah kaget di akhir kitab Sayyid Abdullah bin Al-Haddad akan menerangkannya. Setidaknya bisa untuk dijadikan pedoman ya, untuk menguatkan keimanan kita. Wa amma ulumul Islam, tadi tentang ilmu keimanan, sekarang ilmu keislaman itu apa? Fatujadu, maka bisa engkau dapati ilmu keislaman yang tadi fi tasannifil a'immah, di dalam karangan-karangannya para imam, minal fuqaha'i daripada ulama-ulama fikih radhiyallahu anhum, di antaranya apa? Seperti halnya kitab apa? Nailur Raja, kitab Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, apa kitab-kitab fikih. Kalau kita pengen mengetahui tentang syariat Islam, maka pelajari kitab-kitab fikih yang disusun oleh para ulama. Tentu wajib juga diketahui kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Wal wajibu, nah yang wajib di dalam ilmu keislaman itu apa? Min zalika, daripada ulumul Islam, wa adalah al-qadru, seukuran allazi la yasa'u musliman, yang tidak ada peluang, yang tidak ada kesempatan bagi seorang muslim ayujahilahu, untuk dia bodoh atau tidak tahu tentang seukuran ilmu tersebut. Seperti halnya kal ilmi bi wujubis sholatil khamsi, seperti halnya pengetahuan tentang wajibnya salat 5 waktu. Semua umat muslim harus mengetahuinya. Tidak katik peluang bagi dia atau kesempatan bagi dia untuk tidak tahu, tidak katik keringanan, tidak katik dispensasi untuk dia buyat dalam hal salat. Dia harus tahu. Wa kayfiyati fi'liha, dan bagaimana atau tutorial cara melakukan salat 5 waktu. Wa syari'itiha, dan juga syarat-syaratnya salat 5 waktu. Mawaqitiha, dan waktu-waktu untuk pelaksanaan salat 5 waktu. Wa taharati, dan juga tentang taharah laha untuk salat 5 waktu, itu harus diketahui. Wa ma, dan apa saja fi makna zalika, yang sehubungan atau yang semakna atau yang berkaitan dengan salat. Itu semua wajib diketahui bagi umat muslim. Wa kal ilmi, demikian juga ilmu bi wujubi zakati, tentang kewajiban zakat. Wal qadaril wajibi, dan seukuran yang wajib, minha, daripada zakat. Wal waqti, dan waktu, allazi tajibu, yang wajib apa zakat bihi, di dalam waktu. Wajib diketahui ya tentang zakat itu sendiri, dan wajib mengetahui kapan waktunya zakat itu dikeluarkan, diberikan dengan siapa, itu wajib diketahui. Wal ilmu bi wujubi shaumi syahri Ramadan, dan juga wajib bagi umat muslim untuk mengetahui kewajiban puasa bulan Ramadan. Wa syara'itis shaumi, dan juga syarat sahnya puasa. Wa mubtilatihi, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Wal ilmi, dan juga mengetahui bi wujubil haji 'alal mustati'i, akan kewajiban ibadah haji bagi orang yang mampu. Wasyurutil istita'ah, dan juga mengetahui syarat-syarat mampu itu cak mano.
Jadi intinya kalau ilmu-ilmu tentang keislaman kita harus mengetahui tentang rukun Islam. Salat, haji, zakat, puasa, wajib diketahui. Wabil jumlati, dan secara global, wajibu, maka wajib, tidak secara mendetail, hanya secara global wajib, itu wajibu alal muslimi, bagi setiap orang Islam, ayya'lama, dia mengetahui biwujubi jami'il wajiba al-ainiyah, akan kewajiban semua hal-hal yang wajib ain hukumnya. Setiap yang wajib ain hukumnya itu wajib untuk diketahui setiap orang Islam secara global saja. Tidak harus secara mendetail. Oh, bahwasanya haji ini wajib bagi orang yang mampu. Zakat ini juga wajib. Kalau zakat mal ya bagi orang yang punya harta, yang sudah mencukupi nisabnya, yang sudah sampai haulnya. Oh, kalau kewajiban sholat ini sebagai seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, dan seterusnya. Wa bitahrimi jami'il muharramat, dan juga wajib bagi setiap orang Islam mengetahui hal-hal yang diharamkan dari semua perkara-perkara yang Allah haramkan, allati huwa mustahdab, yang mana ia si muslim tadi mustahdab, berkemungkinan terjatuh lil wuqu'i, untuk dapat terjatuh fiha, di dalam hal-hal yang diharamkan. Wajib bagi si muslim juga mempelajari hal-hal yang Allah haramkan, yang bisa jadi dia itu terjatuh di dalam hal-hal yang haram. Contohnya apa? Kazina, seperti halnya berzina. Wal liwati, liwat ini berhubungan badan tapi lewat belakang, bukan jalan depan. Apa dia bahasa Indonesia nya? Bukan masuk lewat kemaluan depan, tapi kemaluan belakang. Nah, itu liwat kalau bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia nya apa? Melakukan hubungan badan lewat belakang, apa nama kalau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arabnya liwat. Itu haram hukumnya. Terus apa lagi nih? Wasyurbil muskir, dan minum hal-hal yang memabukkan. Wa zulmil nas, menzalimi manusia. Wasriqati, mencuri. Wal khiyanat, berkhianat. Wal kizbi, berbohong. Wan namimah, adu domba. Wal ghibah, apa ghibah? Mengunjing. Wa asbah zalik, dan apa saja yang serupa dengan hal-hal yang diharamkan itu wajib untuk kita ketahui, bukan wajib untuk kita lakukan, tapi wajib untuk kita ketahui. Oh, ini haram. Nah, tapi dilakukan. Wa amal ilmu bi ahkamiz zakat, dan adapun mengetahui hukum-hukum tentang zakat, alaman atas orang lama lala yang tidak punya harta. Adapun mengetahui hukum-hukum zakat atas orang yang tidak punya harta baginya, tajibu yang wajib zakat alaihi atas dirinya, tajibu yang wajib atas dirinya azakatu zakat bihi, padanya muslim, pada yajibu, maka tidaklah wajib mengetahui ilmu tentang hukum-hukumnya zakat bagi orang yang memang tidak kaya harta. Tidak oke, tidak wajib baginya mempelajari tentang zakat mal. Tapi bagi mereka yang punya harta, yang memang wajib dizakati, seperti halnya pengusaha, dagang, atau semisalnya peternak yang memang kebetulan ternaknya banyak sampai melebihi daripada nisabnya, atau seorang petani yang naiklah juga hasil panennya melebihi nisab, itu wajib untuk dia pelajari tentang zakatnya. Tapi kalau kita yang tidak punya apa-apa ini tadi, dia hanya sebatas wajib mempelajari zakat fitrah.
Wa kadzalika demikian juga al-ilmu pengetahuan bil arkanil hajj tentang rukun-rukun haji wa syara'iti dan syarat-syarat haji bi nafsihi pada dirinya la yajibu maka tidaklah wajib ala ghairi mustati mengetahui tentang rukun atau syarat-syaratnya haji bagi orang yang tidak mampu menjalankan ibadah haji baik karena tidak mampunya karena masalah finansial atau karena memang badannya tidak kuat, dia tidak wajib. Tapi kalau badannya sehat, terus dia memang punya finansial dan memang punya rencana dan sudah daftar haji, maka wajib baginya untuk belajar tentang masalah haji. Wala 'alal mustati, bahkan tidaklah wajib bagi orang yang mampu. Tidak wajib mempelajari tentang haji hingga hatta ya'zima dia berencana, dia berazam, dia bertekad ala safari untuk mengadakan perjalanan ibadah haji au ala syuru'i atau hendak melaksanakan fil haji ibadah haji. Jadi kewajibannya itu ketika hendak ada rencana atau melaksanakan ibadah. Karena ibadah itu butuh ilmu. Kalau kata ilmu ya ibadahnya tertolak. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu kata Syekh Ibnu Ruslan. Setiap amal yang tanpa dengan ilmu maka ilmunya itu tertolak. Wa amal ilmu bi wujubi zakat wal haji maka adapun ilmu tentang kewajiban zakat dan juga haji ala kulli muslimin bagi setiap orang Islam fayajibu ilmu zalika maka wajiblah mengetahui ilmu tentang wajibnya zakat dan haji alal jumlah hanya secara global saja. Kalau kita memang belum ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, kalau memang sekarang kita posisinya gini belum punya harta yang lebih, maka mempelajari ilmu tentang zakat dan ibadah haji secara global wajib, tapi secara detailnya belum wajib. Secara detailnya kalau kita sudah ada kemampuan. Wa ammal ilmu adapun ilmu bi syurutil bai' ilmu pengetahuan tentang syarat-syaratnya jual wasyira'i dan beli wal muamalati dan berbagai macam muamalah sewa menyewa pinjam meminjam gadai menggadai wan nikahi dan nikah hukum mempelajari syarat semuanya tadi fayajibu wajib alaman bagi orang aroda yang hendak atau menginginkan ad-dukhula untuk masuk bi syai'in minha pada sebagian daripada muamalah tadi. Kalau memang kebetulan kita ni nak buka usaha, nak buka muamalah, maka sebelum kita masuk kita harus tahu ilmunya dulu agar kita tahu apa saja yang membatalkan dan apa saja yang mengesahkan muamalah kita. Ayya'lama agar ia mengetahui hukum Allah fiha di dalam masalah jual beli, muamalah, nikah dan lain sebagainya. Wa matasihu dan apa saja yang mengesahkannya, wa matasihu bihi, wa matafsidu bihi dan apa saja yang membatalkannya. Wa bibtidaiha wa bidawami 'alaiha baik dalam permulaan ataupun di dalam kita mendawamkan usaha tadi. Setelah terjun, setelah di awal maupun terjun mendalami menggeluti dunia usaha tadi harus tahu ilmunya dulu. La budda lahu maka hal itu tidak boleh tidak wajib bagi dirinya min zalika daripada mengetahui syarat-syaratnya muamalah. Wa illa andaikan tidak mau mempelajarinya atau tidak mengetahuinya waqa'a dikhawatirkan dia akan terjatuh bima pada apa saja yusqitullahu alaihi atas apa saja yang dapat membuat Allah murka alaihi atas dirinya sya'am apa baik dia mau ataupun enggan. Fa innal jahila karena sesungguhnya orang yang bodoh
Orang yang bodoh ini muta'arridun bijahlihi. Orang yang bodoh itu muta'arridun, orang yang mendatangkan bijahlihi dengan sebab kebodohannya, mendatangkan apa? Disukhtillahi, mendatangkan kepada kemurkaan Allah. Jadi jangan sampai kita membiarkan diri kita ini tidak tahu. Jangan sampai kita ngerasa bahwasanya ketidaktahuan kita ini membuat kita aman-aman saja dari murka Allah. Karena membiarkan diri kita buyan itu berarti sama halnya kita bermaksiat kepada Allah. Walil wuku'i, dan dengan kebodohan tadi bisa membuat dia terjatuh fil halaki, di dalam kebinasaan, ala kulli hal, di atas setiap keadaan. Wa kaifa la yakunu, bagaimana tidak mungkin bagaimana tidak mungkin kebodohannya itu bisa mendatangkan murka Allah, ataupun kebodohannya itu bisa membuat dia terjatuh ke dalam kebinasaan. Bagaimana tidak mungkin? Kenapa? Warubbama, terkadang ya'taqidu, si bodoh ini tadi meyakini ba'dul wajibati, akan sebagian hal-hal yang wajib, annaha minal muharramat, sebagian hal-hal yang diwajibkan dia anggap sebagai hal-hal yang diharamkan karena ketidaktahuannya tadi. Au annaha laysat biwajib, atau dia menganggap hal yang wajib tidak wajib. Bahasanya ini wajib tapi dia anggapnya tidak wajib. Karena apa? Dia tidak tahu. Dia membiarkan dirinya bodoh. Wa fi ba'dil muharramat annahal wajibat, bahkan sebagian hal-hal yang diharamkan dia anggap sebagai kewajiban. Lah jelas-jelas haram tapi dia menganggapnya itu wajib. Au minat ta'ati, atau bahkan perkara-perkara yang diharamkan dia anggap sebagai ketaatan karena saking bodohnya ini. Au annaha laysat bimuharramat, atau dia beranggapan bahwasanya hal-hal yang diharamkan itu tidaklah haram. Ini bahayanya. Wa fi zalika, dan oleh karena itu, ghayatul khatar, maka dia berada di puncaknya kekhawatiran, wa nihayatud darar, dan puncaknya kemudaratan. Alal ahlil jahil, terhadap orang yang bodoh. Jadi kalau seandainya dia membiarkan dirinya dalam kebodohan, sama halnya dia berada di puncak kemudaratan dan di puncak kekhawatiran. Warubama, dan terkadang waqa'u, orang-orang yang bodoh ini terjatuh bisa babi jahlim, dengan sebab kebodohan mereka, fi umurin, dalam urusan-urusan, tasyabbahal kufra, yang urusan-urusan tersebut menyerupai kekufuran, au hiyal kufra bi'ainihi, atau bahkan urusan-urusan tersebut memang murni kekufuran. Karena ketidaktahuannya tadi, dianggapnya apa? Hal-hal yang diharamkan itu biasa-biasa baik. Padahal itu bisa menyebabkan dia kufur. Contoh, misalkan karena dia bodoh tadi, dia sibuk begawe, akhirnya apa? Dia nuhankan gawean. Kalau aku tak begawe tak makan, kalau aku tak begawe tak hidup. Padahal gawe itu hanya perantara untuk memperoleh karunia Allah. Kalau aku tak berbudi tak dapat banyak harta. Kalau aku tak korupsi, hidup aku tak nyaman. Dia menganggap hal yang haram itu halal, ini bahaya. Kama ya'rifu zalik, sebagaimana hal tersebut diketahui man oleh seseorang, ta'ammala ahwalahu, yang merenungi, yang memikirkan keadaan mereka.
orang-orang soleh ya, itu mengetahui keadaan orang-orang bodoh ketika orang-orang bodoh ini terjatuh kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah karena kebodohannya tadi. Wa'tabaru af'alahum, bahkan mereka bisa mengambil iktibar daripada perilakunya si bodoh tadi, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataan mereka. Walaisa yata'azzaruhumullahu bi syai'in min zalik, dan Allah tidak galak mengambil alasan dari mereka. Ngapo kok bodohnya nih? Oh, alasannya karena kesibukan duniawi. Allah tidak terima kebodohannya itu. Alasan mereka bodoh itu Allah tidak terima. Berbagai macam alasannya yang membuat mereka bodoh itu Allah tidak terima. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad farada, Allah itu sudah mewajibkan alaihim, kepada orang-orang yang tidak tahu, untuk apa? Thalabal ilmi, untuk menuntut ilmu. Ngapo wong bodoh ini membiarkan diri mereka bodoh, sementara Allah sudah mewajibkan agar mereka menuntut ilmu. Wa yassara lahum, bahkan Allah telah memudahkan bagi orang-orang yang tidak tahu di tadi apa? Al asbab, sebab-sebab untuk dapat memperoleh ilmu. Ya, dengan cara apa tadi? Ya, dengan adanya kendaraan, dengan adanya harta, dengan adanya akal, itu bisa diperoleh ilmu tadi. Wa aujaba, bahkan Allah telah mewajibkan alal ulama'i, terhadap ulama, ta'limahum, untuk mengajarkan orang-orang yang bodoh. Sudah ada ulama, sudah ada kiai, sudah ada ustaz, masih juga nanda ajar misalnya. Fataksiruhum, karena sebab kelalaian mereka, pada zalika, setelah Allah wajibkan kepada mereka, setelah Allah mudahkan kepada mereka jalan yang menuntut ilmu, tapi mereka juga masihlah lalai. Semuanya itu apa? Istigholah, karena kesibukan bidun ya, terhadap dunia, akhirnya pelalai untuk nuntut ilmu. Wa itba'an, kelalaian mereka itu kenapa? Karena mengikuti hawa, kepada hawa nafsu. Yaziduhum, yang mana kesibukan dunia mengikuti hawa nafsu bisa menambah anillahi bu'da, menambah jauh dari Allah. Wa yujibu lahum, hingga akhirnya apa? Wa yujibu, hingga mewajibkan bagi mereka, indahu, di sisi Allah, apa yang mewajibkan untuk mereka? Apa? Makan kebencian, wator dan tertolak. Karena kelalaiannya tadi hingga mewajibkan mereka mendapatkan kemurkaan Allah, penolakan dari Allah. Wahada, dan semuanya itu fil ilmil wajib, daripada ilmu yang memang wajib untuk diketahui, allazi la yas'u, yang tidak ada peluang ahadan bagi siapapun, minal muslimi, dari kaum muslimin, ayyujahilahu, untuk tidak mengetahuinya. Itu adalah semua ilmu-ilmu tersebut harus wajib diketahui bagi setiap orang muslim. Tidak ada peluang bagi mereka untuk tidak mengetahuinya, tidak ada kesempatan untuk tidak mengetahuinya. Harus tahu. Wal ajabu, sungguh amat mengherankan, annaka, bahwa sesungguhnya engkau melihat al-jahila, orang yang bodoh, al-maghruro, yang terperdaya. Orang bodoh yang tertipu itu layak tak, mereka tidak kendor antolabit dunia, dari mencari dunia, lailan wa naharon, baik di waktu malam maupun waktu siang. Giliran nuntut ilmu tidak ada waktu, tapi giliran disuruh nyari kesenangan dunia, kesibukan dunia, pagi siang malam laju, tidak kata kendornya. Wala yazilu, dan mereka tidak berhenti mutakalliban, untuk menggeluti alaiha dunia,
Sadidul inayah, bahkan mereka sangat perhatian terhadap dunia, bijam'iha, untuk mengumpulkannya, wa man'iha, dan melarang dunia itu supaya jangan sampai lari darinya. Tamattu'i biha, bahkan bersenang-senang dengan dunia. Wa yuqimu, dan orang yang bodoh ni tadi menegakkan di nafsihi, untuk dirinya, al-a'za, beberapa alasan, al-kasirah, yang banyak, ala zalika, atas semuanya tadi. Bahwasanya dia pokok sibuk siang malam, tak berhenti lagi, sehingga tak katik waktu, dijadikan sebagai alasan untuk tidak katik waktu di dalam menuntut ilmu. Summa tajidu, akhirnya apa? Engkau dapati ia, kita maksudnya, kita ni jinguk wong yang bodoh ni tadi, kita dapati dia sebagai apa? Jahilan, orang yang bodoh, bi amri dinihi, dengan urusan agama, lam yatlub ilman, yang mana dia tidak mau menuntut ilmu, walam yujalis aliman, dan dia tidak mau duduk dengan orang yang alim, yata'allama minhu, agar supaya dia mau belajar dari si alim tadi. Sama sekali tidak mau belajar, sama sekali tidak mau menuntut ilmu. Fa in qila, dan jika ditanyakan lahu kepada si jahil tadi, fi zalika, untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa duduk dengan wong alim, apa? Ihtaja, dia berhujjah, dia beralasan di nafsi untuk dirinya, mimma yasqutu bih min ainillah, dengan sesuatu alasan yang mana alasan itu gugur dalam pandangan Allah. Karena apa? Dia nganggap ada miltirok, ya tidak kasih waktu luang lagi, tidak kasih waktu kosong lagi, lah sibuk dengan dunia ini, sibuk dengan gawe, waqasratil istighal, dan banyaknya kesibukan. Padahal alasan-alasan seperti itu gugur dalam pandangan Allah, tak bisa dijadikan alasan. Ma'anallaha walahul hamdu, bersama bahwasanya Allah itu segala puji baginya. Allah itu sebenarnya pokok jasarullah, Allah sudah mempermudah untuk dirinya si jahil tadi, untuk agar supaya tolabal ilmi, menuntut ilmu, sudah dimudahkan oleh Allah, biwujudil ulama, dengan adanya ulama, wa biqillatil mu'nah, dan dengan sedikitnya biaya, min ta'allumil qadril wajibi, untuk mempelajari seukuran yang wajib, minal ilmi, daripada ilmu yang wajib dia ketahui. Padahal sudah diunjuk kemudahan di dalam menuntut ilmu, tidak perlu banyak mengeluarkan biaya di dalam menuntut ilmu, tapi masih kayak ditinggalkan. Padahal apa? Wa amru dunya ala din, padahal urusan dunia itu kebalikan daripada menuntut ilmu. Justru ketika kita sibuk dengan duniawi, justru banyak biaya yang harus kita keluarga, justru banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Fala yakadu, hampir-hampir tidak, yanalu, dia memperoleh minha, daripada urusan dunia, sedikit saja dia tidak memperoleh apa? Yasiron, kemudahan. Giliran gawe dunia itu sebenarnya lebih sulit daripada menuntut ilmu. Banyak kesulitan yang bakal dia hadapi. Dia tidak memperoleh kemudahan illa bisrin, mainkan hanya kesulitan, wa masyaqqatin, dan kelelahan, wa ta'abin, dan kepayahan, kasirin, yang sangat banyak. Falaisa zalik, walaisa zalik illa mautal qalbi, walaisa zalik illa mautal qalbi. Kenapa? Tidaklah semua alasan itu bisa dibenarkan, melainkan karena ngapo? Karena hati tadi sudah mati, tertekan. Jadi sibuk dengan dunia meskipun cara mendapatkan dunia tadi dengan kesulitan tetap harus dijalaninya, tapi giliran untuk ilmu
meskipun mudah ditinggalkan. Jadi alasan utamanya tak lain tak bukan karena hatinya tadi sudah mati. Wahawani amritin, selain hatinya mati, wahawani amritin, dan karena rendahnya urusan agama alal insani, terhadap dirinya, terhadap manusia. Jadi dianggapnya urusan agama itu urusan yang rendah, tidak begitu penting. Wakilatil ihtifali bi amril akhirah, dan karena sedikit sekali perhatiannya terhadap urusan akhirat. Akhirnya apa, dia tidak peduli. Fa innahu yara hajatahu ila mata'id dunya zahiratan hadiratan. Sehingga apa? Ia melihat, si jahil tadi melihat kebutuhannya terhadap kesenangan dunia itu lebih jelas, lebih menampak dan lebih hadir. Wa yara hajatahu, sementara dia melihat kebutuhannya ilal ilmi, terhadap ilmu itu ba'idatun, kalau penting, sangat jauh, ghaibatun, bahkan ghaib, tidak kejingoan. Urusan dunia tampak dalam diri, dalam hatinya, dalam pikirannya, tapi giliran urusan akhirat, urusan menuntut ilmu tidak tampak menurut dia, tidak pula penting pikir. Li'annahu la yahtaju ilaihi wa la ya'rifu manfaatahu. Karena ngapa? Dia tidak membutuhkan akan ilmu dan dia tidak mengetahui akan kemanfaatan ilmu illa ba'dal mauti, kecuali setelah kematian. Kalau belum mati dia tidak. Wa huwa, dan sementara dirinya itu qad nasiya, dia telah melupakan al mauta, kematian, wa nasiya ma ba'dahu, dan dia juga telah melupakan apa yang akan terjadi setelah kematian. Di ghalabatil jahli, karena kebodohannya telah mengalahkan alaihi, atas dirinya, telah menguasai dirinya. Buyannya tadi sudah menguasai dirinya sehingga dia tidak mampu untuk bisa keluar dari kebodohannya. Wa faqdil ilmi, dan karena ketiadaan ilmu indahu, pada dirinya. Wa sahibu hazal wasfi, maka pemilik sifat ini, maksud orang yang memiliki sifat bodoh ini adalah man minal lazi, termasuk di antara orang-orang qala Allahu fihim, yang Allah firmankan fihim, tentang mereka ini tadi. Allah firmankan di dalam surat apa ini? Ar-Rum, ayat 6 dan 7. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Mereka ya'lamuna zahiran min hayati dunya, mereka hanya tahu hal-hal yang zahir baik, hal-hal yang tampak daripada kehidupan dunia. Wahum anil akhirati lahum ghafilun, sementara dalam urusan akhirat mereka lalai, mereka lupa. Giliran urusan dunia tahu galau, giliran urusan akhirat yo tidak peduli, diabaikan begitu saja. Nah, ini Allah firmankan, saudara. Qala al-Hasanul Basri rahimahullah